Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan saat ini kita ada di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti tadi, Tami di sini tidak akan sendiri karena Tami bukan dokter ya. Tami sudah ditemani oleh Dr. Ketut Putra Sedana alias Dr. Caput. Oke Sobat Guntur, kalau pengen tahu kira-kira pada pagi hari ini Tami akan membahas apa sih barengan sama Dr. Caput? Yuk kita sapa dulu Dr. Caput ya. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Oke, selalu sehat ya. Semoga kita dalam keadaan yang tetap sehat meskipun masih saja kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Masih banyak banget saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luaran sana mungkin saat ini positif ya kan. Semoga kita semua tetap dilindungi ya. Jangan lupa Sobat Guntur tetap gunakan masker, kemudian jaga jarak aman dan juga cuci tangan secara berkala atau minimal gunakan hand sanitizer kamu. Ini semua demi kebaikan kita bersama Sobat Guntur. Well, Sobat Guntur FM, kali ini kita nggak lagi ngomongin tentang pandemi COVID-19 ya. Udah bosen Sobat Guntur ngomong tentang itu melulu. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai menopause dan juga permasalahannya. Ada beberapa orang mungkin yang sudah sangat sering mendengar kata menopause ini. Tapi di sebagian orang dok pastinya pada mikir ya, menopause ini sebenarnya apa sih? Nah sebelum kita membahas lebih dalam mengenai yang satu ini, kita jelasin dulu yuk dok, menopause itu sebenarnya apa? Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Dek Tami. Yes, pagi dok. Ya, sudah bebas. Ya. Sudah saya berasa di penjara ya dok kalau bebas. Ya, pagi ini kita membahas masalah yang menjadi bagian daripada kita khususnya para wanita. Karena setiap wanita dalam siklus hidupnya pasti akan mengalami hal ini. Dari anak-anak, kemudian masuk remaja, dewasa, dan pada akhirnya menopause. Menopause ini sesuatu hal keadaan alami di mana mulai berhentinya, kalau menopause berhentinya haid. Okay. Secara medis berhentinya haid yang dikatakan 1 tahun tidak haid lagi, nah itulah yang namanya menopause. Ada juga mengatakan di atas 6 bulan, tapi secara umum disampaikan 1 tahun. Masalah menopause ya dalam kehidupan kita memang menjadi perhatian. Kenapa? Karena memang kita menyadari dengan meningkatnya usia harapan hidup, otomatis menopause ini pun juga menjadi perhatian karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wanita yang mengalami menopause itu. Ada beberapa masalah yang menyangkut dengan menopause, yaitu apa? Ada defisit hormonal, itu sudah pasti. Jadi dari kondisi menopause karena usia akan terjadi defisit hormonal. Yang kedua adalah dari gejala-gejala masalah yang muncul adalah masalah psikososial dan dengan penyakit pada usia lanjut. Nah, masalah-masalah inilah yang nanti ke depannya dari wanita menopause akan memberikan dampak-dampak. Nah, ini penting untuk diketahui sehingga ketika kita mengalami, khususnya ibu-ibu, mengalami hal-hal yang menyangkut dengan menopause tidak panik. Dan juga dalam hal ini pendampingnya suami dan keluarganya pun juga. Karena di dalamnya di samping defisit hormonal ada juga
masalah psikososial dan penyakit pada usia lanjut. Nah itu. Nah pada defisit hormonal kita tahu, kita menyadari bahwa dengan meningkatnya usia akan terjadi penurunan fungsi organ, salah satunya dalam hal ini adalah ovarium. Ovarium adalah bagian yang sangat penting dari wanita karena dia berfungsi hormonal kewanitaannya. Dalam hal ini memproduksi estrogen. Estrogen ini penting sekali untuk menjaga kewanitaan dari seorang wanita tentunya. Nah, defisit hormonal, menurunnya fungsi ovarium tentunya akan berakibat menurunnya juga produksi estrogen itu dengan dampak-dampaknya. Fungsi estrogen di sini adalah sebenarnya sangat penting, di samping juga fungsi dia reproduksi, juga dia ternyata memiliki fungsi sebagai apa? Sebagai menjaga, salah satunya adalah kardiovaskuler. Dikatakan bahwa estrogen ini merupakan kardioproteksi. Terus kemudian juga menjaga dari kadar kalsium di dalam tulang dan menjaga dari sisi organ-organ yang lainnya, otak juga, kemudian dari sisi fungsi lever, juga dari sisi fisik, kulit, dan lain sebagainya. Jadi fungsi hormonal ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kewanitaan tersebut. Ketika ini terjadi penurunan fungsi, penurunan produksi dari ovarium, dalam hal ini estrogen, tentunya dampak penurunan ini akan muncullah gejala-gejala yang disebut gejala-gejala menopause tersebut. Kemudian gejala masalah yang lain adalah masalah psikososial. Kita tahu bahwa orang yang masuk menopause secara psikologis, kalau kita hitung secara umum, wanita selalu khawatir ketika dia akan masuk menopause. Wih, saya ini akan menopause, mungkin saya akan tidak bisa begini, tidak cantik lagi, tidak bisa lagi melayani suami dan lain sebagainya. Itu pengaruh psikologis, dan juga psikologis ini dipengaruhi oleh hormonal yang menurun. Rasa cemasnya akan berlebihan, khawatirnya akan berlebihan, dan juga cemasnya juga berlebihan, curiganya berlebihan. Makanya jangan salah, ketika ibu-ibu sudah masuk menopause mulai seperti anak kecil lagi gitu. Nah, disinilah pentingnya kita menyadari perubahan-perubahan ini. Di samping ibu itu sendiri juga pendampingnya, suaminya, anak-anaknya. Biasanya dalam kondisi ini cepat seorang ibu menopause akan secara psikologis cepat misalnya tersinggung. Nah, ini kita harus sangat paham. Terus kemudian kembali ke fungsi dari ovarium tersebut, dengan menurunnya ini maka akan tampak gejala-gejala yang dikatakan. Memang gejala-gejala yang sering, yang pasti adalah gejala menstruasinya. Menstruasi dikatakan keluhannya 56% ke atas, jadi setengahnya, dan di bawah itu keluhan-keluhan yang tentunya keluhan-keluhan di luar daripada hal itu. Dan kalau kita lihat, kita bagi dari fase daripada menopause, ada yang namanya pre-menopause, ada perimenopause, dan ada post-menopause. Ini namanya siklus ini klimakterik. Jadi kapan mulainya ini? Mulainya ini adalah mulai umur 40
tahun. 48 tahun ke atas sudah mulai masuk pramenopause dengan gejala-gejala yang seperti tadi saya bilang, mulai kalau dari sisi hormonal menurun, siklus haidnya akan mengalami juga gangguan. Haidnya mulai berkurang atau malah berlebih dan mulai sedikit-sedikit. Yang biasanya setiap bulan bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, yang biasanya lamanya 5 hari sampai 7 hari bisa hanya 2 hari sudah bersih, dan inilah yang namanya pra. Nah, kemudian masuk ke perimenopause, sudah dekat-dekat, dan akhirnya postmenopause memang betul-betul haidnya tidak lagi keluar. Dan juga gejala-gejala yang lainnya yang tadi saya sampaikan adalah juga menyangkut faktor daripada penyakit-penyakit menua yang juga diderita oleh ibu yang mengalami menopause tersebut. Itu sudah pasti karena dengan menurunnya fungsi organ, kecenderungan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit dibawa dari ibu tersebut akan muncul. Yang dikhawatirkan adalah penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit keganasan, kanker leher rahim, kanker endometrium, kanker payudara, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika fungsi organ-organ menurun, otomatis penyakit-penyakit yang ada yang merupakan bawaan ini akan dengan sendirinya akan mudah muncul. Terus kemudian kita tahu bahwa efek daripada estrogen itu memang sangat peranannya penting sekali untuk tubuh kita. Yang tadi saya sampaikan adalah di otak, berguna juga berfungsi menjaga stabilitas emosi daripada orang tersebut. Kemudian dari sisi payudaranya, karena fungsi estrogen adalah menjaga pertumbuhan payudara. Makanya otomatis kalau sudah usia lanjut, ya pada saat usia reproduksi atau produktif, pasti dengan estrogen yang normal, kita bisa tahu ya kalau di payudara kenceng lah. Kemudian kalau sudah menua-menua, ya otomatis akan menurun. Nah, inilah yang sebenarnya fungsi daripada estrogen itu. Kemudian pada sistem kardiovaskuler, ternyata fungsi daripada estrogen ini adalah untuk menjaga terhadap penyakit-penyakit jantung, khususnya jantung koroner. Sehingga pada mereka yang mengalami menopause, kecenderungan kena penyakit jantung, serangan jantung atau jantung koroner adalah 2 kali lipat daripada sebelumnya, daripada pada saat usia produktif. Nah, ini yang memang juga harus diperhatikan. Dan juga untuk tulang yang tadi saya sampaikan adalah ini merupakan estrogen adalah osteoprotektif, menjaga kadar kalsium di dalam tulang. Sehingga apa? Kalau ini menurun, sering sekali terjadi yang namanya osteoporosis, kerapuhan tulang yang berakibat mudah patah pada orang-orang yang mengalami menopause. Terus kemudian penyakit-penyakit yang sering juga kita keluhkan, yang dikeluhkan oleh mereka yang mengalami menopause adalah di samping gangguan siklus, juga ada yang namanya gangguan vasomotor. Vasomotor itu perasaan berdebar, kemudian terasa panas, ada semburan panas di muka, terus kemudian lebih mudah untuk ke arah penyakit penyakit jantung itu sendiri. Dan juga jelas akan terjadi penurunan kelenturan daripada kulit, terjadi atrofi kulit dan organ genitalianya. Penyakit-penyakit
yang lain secara umum gejala klinis daripada klimakterik ini adalah yang sering dikeluhkan rasa cemas, juga gangguan, kalau orang Bali bilang pikun, gangguan daya ingat, mudah lelah, dan juga mudah marah. Kemudian gangguan yang sering kita lihat, gangguan tidur. Lihat ibu-ibu kita semakin menurun waktu tidurnya, tidur sedikit terbangun. Kemudian depresi, gangguan jantung, gatal, vertigo, dan juga yang sering sekali yang kita temuin adalah sakit di persendian. Sakit di persendian. Banyak pasien-pasien yang usia menopause dengan keluhan sakit-sakit tulang, mereka diobati dengan penyakit, dengan obat-obat yang mengarah, dianggap sebagai peradangan sendi. Ternyata setelah kita berikan estrogen, hilang dia. Nah, estrogen ini ternyata dampaknya juga ke masalah tulang. Dan yang sering juga dikeluhkan oleh ibu-ibu yang menopause adalah nyeri saat berhubungan, nyeri saat senggama, nyeri saat hubungan suami istri. Jadi mereka sudah tidak nyaman lagi. Karena apa? Karena aktivitas daripada kelenjar yang menjaga kelembaban daripada saluran reproduksinya, ini peran juga dari estrogen itu. Dan pada kondisi pasien atau kondisi pada orang yang mengalami gangguan siklus haid, yang sering juga dikeluhkan adalah yang tadi saya sampaikan, sering dia datang haid polimenore namanya. Haid poli banyak dia. Jadi dalam 1 bulan yang semestinya haid setiap bulan, maka datang bisa lebih daripada sebulan, lebih daripada 2 kali. Sekarang haid lagi 2 minggu haid. Kemudian ada istilahnya yang namanya metroragi. Ini juga sering sekali. Metroragi bercak-bercak darah saja. Dan juga oligomenore, yang dulunya haid setiap bulan, 3 bulan sekali, yang tadi saya sampaikan itu. Nah, keluhan-keluhan inilah yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dari seorang ibu yang mengalami menopause tersebut. Dan kalau kita lihat keluhan-keluhan yang banyak yang kita dapatkan adalah di gangguan urogenitalnya, yang datang dikeluhkan apa? Berhubungan, sakit, kemudian terasa vaginanya kering, kemudian pada saat berhubungan keluar darah, dan juga nyeri saat kencing. Ini berhubungan dengan infeksi saluran kencing. Dan banyak memang keluhan-keluhan yang ada pada ibu yang mengalami menopause ini. Salah satunya juga yang kita lihat dengan meningkatnya usia dengan masuk ke menopause, ternyata kecenderungan deposit lemak tambah tinggi. Itu disebabkan karena kolesterol dan LDL-nya meningkat. Jadi kadar dari kolesterol jahat, anggap LDL, itu meningkat dan HDL-nya menurun. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, resiko kena penyakit jantung koroner adalah 2 kali lipat. Ini terjadi pada usia di atas 45. Dan gangguan-gangguan yang lain pun juga terjadi akibat menopause, gangguan metabolisme daripada kalsium tersebut. Makanya
pada yang mengalami menopause sering mengeluhkan nyeri otot, karena ini sudah pasti akan wanita itu mengalami yang namanya menopause. Memang secara klinis jelas, laboratoriumnya pun juga jelas, jadi tidak susah. Hanya di sini kita memang harus memberikan pemahaman yang lebih dalam hal penanganan dari menopause agar pasien itu mengerti, memahami. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan dari ibu-ibu yang masuk ke menopause. Itu mempertahankan kesehatan. Kemudian bagaimana kita menemukan secara dini dan mengobati penyakit-penyakit kronis yang muncul akibat daripada menurunnya fungsi organ tersebut. Kemudian bagaimana kita mulai men-screening adanya keganasan-keganasan yang berhubungan dengan usia semakin menua atau menopause tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengobati setiap keluhan atau gejala yang disebabkan akibat defisit hormonal tersebut. Nah, mempertahankan kesehatan ini tentunya apa yang harus dilakukan? Ya, seperti pola hidup sehat. Apa dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian istirahat cukup, dan tidak kalah pentingnya adalah selalu mengarahkan pikiran-pikiran ke pikiran-pikiran yang membuat kita gembira, pikiran-pikiran positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, ini keras akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari ibu yang mengalami menopause itu. Sebenarnya kejadian-kejadian ini sering kita alami dan kita sering temuin, baik juga dari sisi wanita tersebut yang pasti akan mengalami dan juga dari sisi pendampingnya akan pasti mengalami. Dan yang terpenting adalah pengertian terhadap kondisi penderita, kondisi pada ibu-ibu yang mengalami menopause itu. Pengertian ini dari ibu itu sendiri dan juga dari suami dan pendampingnya. Sehingga dalam menjalani kehidupan di usia menopause tidak akan masalah. Tetap dia produktif, tetap dia bermanfaat, tetap dia berguna. Oke, wah ini jelas sekali ya dok ya. Ternyata menopause itu benar-benar memiliki segudang permasalahan ya dok ya. Ternyata bukan hanya sekedar tidak mengalami haid saja, tapi banyak sekali penyerta di belakangnya. Nanti kita akan bahas kembali ya dok ya mengenai menopause dan juga permasalahan-permasalahannya. Karena Sobat Guntur yang di rumah pasti tahu ya dan pasti sudah mendengar langsung. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan menopause. Tapi nanti Sobat Guntur FM di session kedua yang kalian juga bisa joinan ya di 23455. Sekarang ada beberapa iklan yang akan lewat. Kita berikan dulu ke rekan Shanti. Silakan rekan Shanti.